Oke. Pagi ini saya tidak terlalu ini ya. Selamat pagi semua. Saya cuma mau kasih tahu kembali pada Mike itu tadi. Silabus, karena minta maaf kemarin kakak belum sampaikan silabus karena barang silabus ini kan harus diskusi dengan Pak Lamaka toh. Makanya kemarin baru final itu silabus RPS untuk kalian aplikom. Itu yang pertama. Kakak mau jelaskan ini sedikit. Yang kedua, kakak mau update tugas. Ya, nanti kakak kasih tunjuk tugas sampai di mana. Mungkin itu saja. Kalau masih ada waktu, kita lihat-lihat terkait jurnal ya. Kalian harus dari awal harus coba dibiasakan untuk lihat jurnal. Karena pengalaman itu nanti kalian mau tulis proposal atau mau apapun itu karya ilmiah kah atau kamu ada ikut lomba apakah tiba-tiba begitu baru kalian terbiasa. Nah itu yang mungkin hal ketiga yang coba kita lihat di hari ini. Tapi kalau ada waktu, kalau tidak, dua hal tadi kita lihat silabus kita sampai 16 pertemuan kita belajar apa saja poin-poinnya. Yang kedua update tugas. Mungkin itu yang ini hari ini online ya. Kakak minta maaf kalau online karena ada beberapa hal juga yang kakak buat sehingga kita harus online dulu. Bukan kalian saja aplikom tapi nanti sebentar ini kakak ngajar evaluasi proyek dan lain-lain sebagainya itu tetap online. Oke, mungkin begitu adik-adik. Kakak share dulu ya. Mana ini? Jadi ini kenapa tidak ada? Kalau begini nih kalian sudah kelihatan ini. Sudah, Pak. Ini siapa lagi yang masuk-masuk nanti saya setengah mati izinkan dia lagi baru saya klik materi kan mau izinkan dong masuk ini. Oke. Yang pertama ini ya. Kelihatan ini semua. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Iya, pada mic. Selesai bicara pada mic. Oke. Nah, ini adik-adik teman-teman semua ini beberapa hal yang kita sepakati dengan Palamaga ya. Palamaga terkait apa nih kita mau mengajar apa begitu. Ya, pokok bahasannya seperti ini. Supaya kita punya agenda yang sama begitu. Jangan sampai kelas A punya agenda berbeda. Saya ngajar reguler B dengan ekstensi itu agendanya berbeda. Sehingga hemat saya dengan Palamaka kita lakukan ini. Ya. Jadi kebetulan saya ngajar aplikasi komputer untuk reguler B dan ekstensi, sehingga ini yang nanti kita lihat gitu ya. Selain tugas. Nah, ingat yang kakak sampaikan di lab bahwa poin 9 ini sama poin 16 ini bisa jadi saya tidak lakukan itu ya. Sehingga kalian cuma jika saya beri tugas itu lakukanlah itu ya. Sehingga jangan muncul pertanyaan bahwa di akhir semester beberapa orang itu lapor ke jurusan saya tidak lakukan UTS ini UAS ya. Bukan UTS ini ujian UAS, ujian akhir semester. Karena proses belajar saya beda dengan dosen-dosen lain. Jadi kalau dosen lain ada kasih UTS itu terserah mereka. Kalau saya tidak, terserah saya begitu ya. Jadi beberapa hal kalau saya kasih tugas kerjakan gitu. Kalau memang tidak ikut kuliah tidak jadi masalah, tapi kok berupaya tanya ketua kelas itu. Gitu ya. Itu syarat adik-adik sampaikan ke teman-temannya. Itu paham itu poin di situ. Paham tidak? Paham, Pak. Oke.
Baik. Nah, Siap, ini ya. Bapak. Oke. Nah, minggu depan kita coba bahas sampai ini nih. Yang ini nih, ya. Nah, ini. Ini kita coba tuntaskan. Ini barang ini kalian baca-baca ya. Jadi saya rasa kalau ini kalian bisa mandiri nih. Komputer itu bagaimana ya, sejarah sistem informasi ini saya kurang tahu juga ini. Yang poin ini ya, bukan tidak tahu sekali, tapi maksudnya ini bukan keilmuan saya ini ya. Ini pengenalan singkat sistem informasi. Memang kita bisa bercerita sedikit ya tentang apa mungkin kalau saya substansinya begini, manusia akan berhitung lebih lambat dibandingkan sistem informasi itu. Ya, makanya dalam bilangan matematika bahwa bilangan binari itu tidak akan bisa dihitung secepat mungkin oleh manusia itu. Sehingga sistem informasi ini akan lebih baik dihitung oleh teknologi begitu. Belum ada istilah komputer itu, tapi teknologi lah. Nah, teknologi ini wujudnya itu komputer itu mungkin ya. Sebatas itu pengetahuan saya. Ya, sehingga memudahkan kita orang ekonomi juga untuk melihat efisiensi itu. Sama ya sekarang kalau macam kita lihat apa online apa misalnya Lazada atau apa ya. Itu kan pengganti pasar gitu ya. Misalnya kita ada pasar Yotefa, pasar Hamadi. Nah, Lazada itu sebenarnya dia menggantikan itu, memposisikan sama. Kalau kita orang ekonomi kan cuma begini ya, produksi, distribusi istilahnya bukan pasar ya. Istilah pemasaran itu ada di manajemen itu. Tapi di istilah, jadi anak ilmu ekonomi jangan kok gunakan istilah pasar itu. Karena secara keilmuan kita menggunakan istilah distribusi, bukan istilah pasar. Pasar dan pengembangan pakai awalan itu manajemen itu dengan akuntansi. Jadi kita menggunakan istilah produksi dan produksi sama, kita akuntansi dan manajemen sama dengan IE. Tapi kalau mengenai melihat pasar itu agak beda kita. Karena kita menyebutnya, orang anak ilmu ekonomi itu menyebutnya distribusi. Nah, dengan konsumen ini, nah Lazada itu mengambil peran di distribusi. Dalam artian kalau kita anak akuntansi, kita lihat ada pergantian atau istilah disrupsi itu ya, atau perubahan besar-besar tentang konvensional pasar dengan adanya Lazada tadi. Gampangnya bahwa dulu kita ke pasar, sekarang kita ke HP gitu. Nah, itu singkatnya itu ya. Nah, terkait yang lain ya, yang paling penting itu di sini sebenarnya statistik dan komputer ini, karena nanti di kalian naik lagi iya naik semester, kalian akan ketemu tuh statistik itu ya. Nah, statistik ini bisa dioperasikan di mata kuliah lanjutan ya. Nah, sehingga statistik dengan komputer ini yang mungkin substansi yang kita lihat di situ ya. Itu yang paling penting. Nah, yang poin berikutnya ini nih. Ini nih paling banyak ini ya. Masalah ITE itu jangan sampai kita nih uncian ini hampir apa istilahnya, uncian ini kan hadir, ini kan anak muda dari Sorong juga ada di kota Jayapura ini. Jadi sehingga generasi milenial ini kemungkinan tumpuk di kota Jayapura ini karena hadirnya uncian. Nah, kalau kita sendiri dalam uncian ini salah menggunakan ini, menggunakan istilah ITE ini, kita juga masalah. Jangan sampai kita yang uncian ini sebagai apa ya, dalam satu sisi perlindungan hukum dari segi lembaga untuk beberapa pihak generasi milenial ini atau Gen Z kalian ini. Kalau saya milenial, masih milenial ya. 80-an itu sampai ini milenial. Kalau sudah masuk 2000 itu baru 2000 ya. 2010, 2007 itu baru Gen Z itu. Tapi kalau 85 sampai 90-an kelahiran itu sampai 2000 itu masuk milenium itu milenial ya. Nah, sehingga ini juga penting, tapi sekilas saja ya. Nah, yang paling penting itu ini nanti kita bahas ini banyak ya. Kita bahas sampai di sini. Yang 8 ini. Sampai situ paham?
Ada yang mau bertanya di situ? Paham itu? Mana kok suara itu? Paham tidak? Paham tidak itu? Bisa? Bisa toh? Saya terima dulu nih siapa yang masuk ini. Izinkan semua. Oke. Nah, itu yang paling terakhir itu nanti kita ini ya. Setelah UAS itu kalau ada ya, di bulan April itu kita lari ke arah sini nih. Jadi kalian cari data itu bagaimana, biasakan kunjungi beberapa website yang menyediakan data supaya kalian bisa bikin skripsi, itu ujungnya ke sana. Ya. Jadi seperti ini rencana pembelajaran kita gitu ya. Untuk 16 kali pertemuan ini. Sebenarnya 14 ya, karena poin 9 dengan 16 ini kita pakai untuk ujian. Kalau saya lakukan itu. Kalau tidak, maka kita jumpa di kelas itu sebanyak 16 kali. Bukan di kelas saja, tapi pertemuan kuliah itu 16 kali. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai situ? Ada yang mau bertanya? Pilatus mana? Pilatus. Pilatus hadir ke tidak, Alexa? Pilatus. Siapa? Pilatus. Ada. Pilatus hadir ke tidak? Siapa hadir, Pak? Oh, memang. Ya, mantap. Ada mic deh. Siapa hadir, Pak? Mic itu. Ya, mantap. Ada mic deh. Nah, itu mantap itu. Pilatus kok yang apa? Malas-malas disapu kelas ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak pindah nih ya. Siapa, Pak? Kalau tidak ada yang Oke, kalau tidak ada kakak pindah ya ke sini. Kelihatan ini. Kelihatan Bapak. Oke. Ya. Nah, ini kan ya, kuesioner yang kakak kirim. Ini semua teman-teman sudah dapat ini Alexa atau ada yang belum? Sudah Bapak. Pak. Oke. Oke. Nah ini ya. Jadi kakak mau sampaikan begini, jangan sampai kalian lupa isi kalian punya nama ya. Misalnya, jangan kau tulis macam begini. Misalnya, Boy saya ya, Boy. Saya tulis di sini. Terus di sini juga saya tulis Boy. Misalnya jangan. Tapi yang nama mahasiswa ini kalian harus pastikan itu kalian punya nama. Ya. Terus yang nama responden, nama mama, nama bapak. Jadi misalnya Pilatus dia wawancara, dia putih tangga begitu. Ada 2 orang tetangganya. Pilatus harus tulis dia pun nama dulu Pilatus, terus nama tetangganya itu. Nah, setelah dia isi semua sampai akhir, kan kirim tuh. Ya toh, kita kirim. Nah, waktu Pilatus mau isi lagi yang kedua, Pilatus tetap isi namanya dulu di sini ya. Harus isi. Jadi sehingga kakak bisa rekap itu ya. Oh, Pilatus sudah 20 orang. Begitu itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Nah, di sini nih sudah ada 52 ini. Kita mahasiswa itu berapa ya? Ini ekstensi ya. Coba ekstensi. Mana reguler ini? Nah, ini. Reguler kita 38 anak. Betul toh? Alexa, sekitar 38 toh? Kelas B ini. Iya Bapak. Ya, ini masih banyak ini berarti yang belum isi nih. Ini yang kita coba lihat ini. Nah, ini macam kakak toh. Nah, macam begini nih. Ini nih. Berarti Alexa masih 1 orang ini toh? Betul tidak? Alexa. Iya Bapak. Nah, masih 1 orang. Nah, ini sama nih kayak begini. Andreas Dino Ohe. Ini ada tidak? Mana anaknya? Ada atau tidak kok? Ada Bapak.
Ada Nah, Bapak. nah bikin kayak begini, toh macam Andreas. Jadi tulis namanya. Nah ini berarti Andreas kok baru berapa nih? 4. Berarti kurang berapa Andreas? Kurang 16 Bapak. Woi banyak ya. Kau usahakan tanya-tanya itu. Ohe banyak toh di danau situ banyak. Kupe Banyak pandai. Bapak. Ya. Itu paling lambat ini loh. Sekarang Maret, April. Jadi kalian harus pikir bahwa 19 ini kelihatan kakak punya apa tanggal di laptop. Jadi tanggal 19 itu April itu. Kalian harus dapat. Nah ini kakak yang isi. Nah ini Andreas, Alexa. Alexa bagaimana kau ketua kelas baru? Terus Andreas. Nah ini nih hati-hati di sini nih. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini kan kakak bisa baca. Andreas kok sebenarnya sudah 5 berarti ya. Ini 6. Toh? Karena kau tulis dia beda karena kau pakai karakter yang beda kan? Tapi kan kakak bisa ke ciri itu. Ah ini Alexa ada nih, satu lagi, 2. Nah seperti itu gambarannya ya. Jadi kalian tolong perhatikan hal ini juga ya. Nah itu dari segi ini. Nah ini tampilannya ini bisa kelihatan tidak ini? Kelihatan tidak Alexa? Kelihatan, Bapak. No. Oke. Kelihatan Bapak. Oke. Nah ini nih yang kalian sudah kumpul-kumpul teman-teman ini. Yang paling banyak kuliah. Ini betul jangan sampai kalian wawancara kalian teman sendiri, tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena kan sudah dewasa. Tapi ingat ya jangan ini ada tidak ini. 15. Nah, ini kemungkinan kalian wawancara kalian punya teman sendiri nih karena kan paling banyak 80% ini usia 15 sampai 25 tahun. Nah, kalian coba kejar ini tetangga-tetangga yang usia 66, 56. Kalian usahakan kejar itu ya. Karena ini paling banyak nih kalian suruh isi kalian teman-teman atau kalian isi sendiri. Pendidikan tinggi. Kalau kalian yang isi, kalian belum bisa dibilang memiliki pendidikan tinggi belum, karena belum lulus begitu. Kalian tuh masih SMA ini sederajat. Coba lagi. Alamat paling banyak di mana nih? Muaratami adakah? Ada di Muaratami. Rata-rata gitu. Ini rata-rata kan tinggal di AB sama Waena kah? Makanya kalian tanya semua ini di AB, anak-anak di sini AB dengan Heram yang paling banyak. Ya. Nah ini nanti saya sampaikan ke kalian ini, ya. Jadi bahan ini, ya, bahan ini kalau sudah yang tadi bentuk Excel kan, bentuk Excelnya ini, yang ini. Nah ini yang kita pakai untuk diskusikan ini. Ini kelihatan ke tidak kalau kakak buka kembali ke apa file PDF ini? Kelihatan tidak ini? Kelihatan Bapak. Kelihatan. Kelihatan, Bapak. Oke. Nah, ini yang nanti kita pakai itu Excel ini, ya. Simulasi penggunaan ini. Ini kita pakai. Jadi apa yang kalian lakukan itu yang kita diskusikan gitu. Kakak tidak membawa hal dari luar kalian gitu. Jadi kalian yang kumpul data, oke, ayo sekarang kita olah. Ya kan, kita olah pakai Excel ini. Ya. Habis itu coba kita tabel-tabel itu yang di Excel itu kita bawa ke Word kita. Begitu kan? Nah, waktu sudah di Word, ayo kita belajar bikin satu paragraf ya kan? Kita cerita dia. Nah, setelah kita cerita dia, ayo coba bagaimana kita bikin pointer untuk kita masukkan ke PowerPoint. Berdasarkan apa ya data yang tadi ini, yang kalian kumpul ini. Kakak tidak membawa data dari lain. Sehingga kalian familiar begitu dengan data ini karena kalau kalian yang kumpul begitu. Begitu jalan pemikirannya terkait kuliah kita nih ya. Nah itu ada yang mau tanya sampai di situ sebelum kita lanjut ke hal yang lain. Ada yang mau tanya? Jadi target kita sama-sama itu kita kumpul ini
bisa jadi walaupun misalnya begini kan sampai UAS sampai UTS itu. Tapi misalnya sudah 100 data begitu, itu data itu kita bisa pakai untuk simulasi ini ya. Jadi untuk misalnya pengetahuan penerapan Word, Excel, PowerPoint, nah ini kita ketemu saja cerita begitu ya. Tidak usah buka komputer lagi di lab. Ya boleh kalau macam kita misalnya kita menggunakan lab. Tapi yang kakak mau bahwa waktu kita simulasi itu benar-benar dari pagi itu sampai bisa jadi, maksudnya ada hari tertentu begitu di luar jam mata kuliah, yang nanti Alexa coba cari waktunya itu, supaya kita sehari begitu, maksudnya dari pagi, misalnya jam 9, 10, 11, 12, jadi 4 jam. 4 jam kita duduk baru kita bahas ini. Tapi kalau hanya 2 jam, aduh itu repot itu. Nanti setengah-setengah. Kita baru buka Excel, bisa jadi ada anak temanmu satu yang agak lambat. Akhirnya kita hanya saling melengkapi begitu. Saling beritahu, oh pakai istilahnya perangkat komputer ini begini, pegang mouse mungkinkah begini. Akhirnya 2 jam itu habis untuk hal-hal yang tidak substansial untuk kita lihat Excel. Nah, sehingga kakak mau nanti setelah data ini sampai 100 atau 90, kita cari waktu itu. Ya, minimal itu 4 jam itu. Sehingga 1 jam itu, jika ada kita teman lain, misalnya masih ragu untuk pegang mouse, kita bisa pakai 1 jam itu untuk memberikan maksudnya beritahu dia begitu caranya bagaimana. Sehingga 3 jam itu kita bisa pakai untuk lihat Excel begitu. Tapi kalau kita hanya kuliah 8, 9, 3, 2 jam atau 3 jam, itu main-main saja itu. Mendingan kita ketemu begini, dan kita cari waktu untuk 4 jam untuk lihat itu. Mengolah dan menampilkan dia, dan memberitahukan dia ke orang lain. Bisa tidak itu Alexa dan teman-teman? Cari waktu khusus, tapi di jam kuliah, maksudnya di jam-jam tertentu, misalnya hari Senin kalian tidak ada, kita pakai itu. Bisa tidak itu kalian cari waktu begitu? Alexa? Siap, bisa Bapak. Oke. Nah, ini penegasan adik-adik yang kalian harus tahu bahwa waktu kita ngolah, ini pointernya ya. Waktu kita kata olah, pakai kata biasa-biasa saja. Itu kita butuhkan Excel itu. Ya, kita butuhkan Excel itu. Tidak ada hal lain yang kita harus pakai. Dasarnya ada di Excel ya. Nah, waktu kita ingin membuat laporan dari pengolahan itu, maka kita membutuhkan Microsoft Word gitu ya. Laporan, misalnya laporan organisasi, ya, kalau kalian di pemuda-pemudi di masjid atau gereja, kalian pasti butuhkan Word untuk menulis. Nah, waktu kalian misalnya sudah Excel dan Word, dan kalian ingin menginformasikan itu ke orang lain, maka kalian akan butuhkan PowerPoint. Tidak akan bijak kalau kita gunakan Excel dan Word untuk menyampaikan ide kita. Orang lain akan sulit paham, ini maksudnya apa. Misalnya hasil tabulasi tadi, contohnya kakak di sini. Tabulasi ini misalnya, teman-teman tidak tahu, tiba-tiba saya tunjukkan, ini loh tabulasi, pasti kalian akan bingung, ini data apakah sebanyak ini, seperti yang ini. Nah, sehingga data ini akan tidak informatif ke orang lain, kita saja yang paham tentang ini. Ya kan? Alexa akan paham data ini, karena dia yang kumpul. Tapi misalnya Alexa mau menyampaikan manfaat dari data ini ke saya akan bingung, ini barang apa, atau tidak, Pilatus mau saya ini, saya akan bilang Pilatus ini barang apa. Nah, Pilatus butuhkan PowerPoint sehingga meringkas apa dari laporan itu, sehingga Pilatus bisa, oh akhirnya saya paham, oh ternyata yang Pilatus maksud ini seperti ini. Nah, itu fungsi dari PowerPoint. Nah, PowerPoint ini, ketiga hal ini akan kalian harus pahami supaya kalian bisa ada dalam suasana ujian skripsi. Jadi ingat konsep kita di awal waktu di lab bahwa materi ini atau semester 2 siapapun yang ngajar, semester 3 nanti siapa saja yang ngajar,
kalian harus berpikir mata kuliah ini mendukung saya pada saat skripsi atau tidak. Nah, itu yang kalian harus temukan itu pola itu. Bisa tidak? Bisa paham tidak? Sampai situ. Bisa? Atau bagaimana? Bisa tidak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Mari. bisa, Pak. Oke. Mari, siapa yang kau paham? Tadi kan kau jawab paham. Apa yang kau bisa dengar dari tadi yang Kakak bilang? Apa? Apa bedanya Excel itu? Kalau Excel kita pakai untuk apa itu? Ayo. Tadi siapa yang jawab? Limaris ya. Limaris kan? Itu para Udah draft nama. kalau tidak salah, Bapak. Oke, Valdin. Valdin, Excel ini untuk apa tadi? Kakak bilang. Ini untuk online ya, kalau di kelas ini saya paksa kamu tunjuk-tunjuk kamu ini. Valdin, ini namamu Pak Valdin jadi di sini. Ini apa kalau Excel ini? Alexa, Word ini tadi kakak bilang untuk apa nih Word? Word. Hal sederhana untuk Word. Mana Alexa? Untuk apa itu deh? Ohe, Ohe. Mana Ohe? Ohe mana? Kalian saya panggil satu kali, saya kick kamu nih dari sini. Siapa lagi nih? Itlai, Benius mana? Benius. Benius Itlai. Mana suara nih? Kalian saya panggil ini capek-capek, tidak ada suaranya. Bikin habis pulsa saya pulsa. Membuat dokumen baru. Apa? Word Membuat apa? Dokumen baru. Dokumen baru. Membuat dokumen baru. Yang lain? Word. Hari ini Valdin. Untuk seperti surat, Pak, untuk menyusun proposal atau skripsi. Anda, jangan ke sana dulu. Ini kakak ulang ya. Excel itu kita pakai, nggak usah ketinggian. Maksudnya mungkin aja yang tadi saya bilang ya. Excel itu untuk kita hitung ya kan. Kita hitung-hitung di situ. Ya kan. Nah, waktu di Word itu kita buat laporan. Itu saja kata kuncinya, laporan. Nah, PowerPoint ini kita mau kasih tahu orang lain, ke orang lain. Kita membuat informasi. Paham ya? Maksudnya Excel, jadi kalimatnya pentingnya itu hitung, itu kita pakai Excel. Kalau laporan, kita pakai Word. Kalau mau kita menginformasikan itu ke orang lain, kita pakai PowerPoint. Kakak ulang lagi satu kali ya. Excel itu kita hitung, Word itu kita mau buat laporan, susun laporan berdasarkan hasil hitung tadi, ya kan? Kita cerita gitu kan. Nah, PowerPoint ini dari laporan Word itu kita mau sampaikan ke orang lain. Nah, kita pakai PowerPoint. Sampai di situ bisa paham? Bisa, Pak. Paham. Oke, tanya Alexa satu kali lagi. Ini siapa nih? Alexa mana Alexa? Atau kelas? Siapa di Pak? Excel itu Excel untuk apa? Excel untuk hitung-hitungan, lalu diubah ke Word menjadi laporan. Oke. Laporan ke PowerPoint untuk memberitahukan kepada orang-orang. Oke, pintar begitu saja. Pakai bahasa sederhana aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa buku. Pilatus, mana Pilatus? Pilatus? Teteruga. Pilatus, mana dia anak tadi tuh ada tuh? Siapa? Aku dari mana kakak panggil Koba? Pilatus, Word ini untuk apa? Coba aku jelaskan. Word laporan, Bapak. Bentar. Oke, padamkan mic. Satu lagi. Apa ini? Revo. Ini nama Revo ini siapa? Founder Revo. Revo Rama Alvarez. Mana kode? Siapa, Pak?
Revo, eh, apa, PowerPoint itu apa tadi kakak bilang? PowerPoint? PowerPoint untuk memberitahukan kepada orang-orang sebuah laporan. Ah, pintar. Begitu kan, mudah ini. Nah, konsepnya sederhana itu saja. Kalian silakan baca sendiri PowerPoint itu apa. Tapi menurut hemat kakak sesederhana itu saja. Word untuk apa, Excel untuk apa. Tujuannya sederhana aja. Ya, tujuannya sederhana. Kalian butuh ini untuk ujian skripsi. Selesai itu. Ya. Tidak ada skripsi yang tidak ini. Ya, maksud kakak, skripsi akan ditulis di Word. Gitu. Tapi sebelum kalian membuat skripsi itu di Word, kalian akan hitung di Excel. Ya kan? Tapi waktu kalian maju ujian meja, kalian akan butuhkan PowerPoint. Itu gambarannya seperti itu ya. Untuk semua itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini. Ya. Kakak mau sampaikan ini. Ini berapa? Jam 9 ya. Oke, sedikit lagi. Habis ini kalian kuliah apa? Kuliah pemikiran sejarah, Bapak. Sejarah ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi. Oh, jangan balik-balik itu. Siapa yang ngajar itu? Ibu Anita, Bapak. Itu yang ngajar matematika, kah? Alexa, matematika kan dengan saya tuh. Matematika 2 kan dengan saya. Matematika 2, Bapak. Itu dia masuk ke tidak itu? Ibu sudah masuk tidak matematika 2? Hari ini Ibu bilang masuk, Bapak. Oke. Siap. Beliau ada sakit itu. Minggu lalu beliau sakit, makanya tidak sempat hadir, toh. Beliau sudah komunikasi juga dengan saya, beliau ada sakit. Tapi mungkin sudah sembuh itu ya, sehingga bisa hadir itu. Oke. Nanti setelah beliau baru saya masuk di matematika 2. Oke. Pilatus kok kontrak matematika 2 toh? Kok ketemu kakak lagi di matematika 2? Siap, Bapak. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Ini sudah jurusan. Kalau kakak buka begini kelihatan ini deh. Ini nih. Kakak punya ini. Google. Kelihatan. Oke. Nah, ini nih. Nah, kalian sudah beri beberapa hal tidak di situ. Nah, kalian harus paham-paham. Saya coba satu. Alexa, kok kenal bapak ini namanya siapa nih? Yang ini. Yang pakai batik coklat ini. Kenapa lari ke sini? Yang tadi itu. Kalian kenal tidak itu? Tidak kenal, Bapak. Masa sih? Ini namanya nih. Ini nih. Namanya ini nih. Ini dosen kita. Paham? Namanya siapa itu? Prof. Julius. Siapa? Profesor Julius Ari Ya. Molet. Oke. Sekarang ini siapa? Ini sabar. Ini siapa nih? Ini. Kalian sudah pernah ketemu tidak dengan bapak dia? Kalau kalian tidak tahu ini saya kasih tahu beliau. Ini. Belum, Bapak. Masa siapa yang jawab belum? Masa aku belum pernah ketemu Pak Trasna? Siapa yang tadi yang jawab? Tadi siapa yang jawab itu? Kurang ajar kau. Ini ketua jurusan ini. Ini kalau di kelas toh kau pakai kepala betul. Ini Pak Trasna namanya. Oh, saya kasih tugas kalian satu-satu ini. Semua orang harus kunjungi dosen ini di rumahnya ini. Oke. Nah, itu ya kalian harus kunjungi nih. Ya, kunjungi nih. Nah, terus yang paling penting ini ya terkait ini ya. Kakak mau sampaikan ini. Poin 10 ini. Bisa baca ini poin 10 ini salah satu dari kalian. Coba. Bisa. Jangan Bisa, mulai Pak. Alexa. Salah satu yang lain. Bisa, Pak. Oke, siapa? Saya, Pak.
Ya oke, silakan. Poin 10 ini apa, Dek? Poin 10 ini apa? Pengenalan sumber data dan informasi resmi pemerintah atau swasta, Google Scholar dan .org. Dot score apa? Kurang ajar gue kenal lu. Dewa aja ini. Score itu adik. Berapa apa sudah? Oke. Coba kita lihat ini ya. Jadi kita salah satu bagian kakak lompat saja untuk 5 menit ini. Pengenalan sumber data dan informasi ini penting ya. Kalian nanti butuh data. Bisa jadi dari pemerintah, dari swasta ya. Salah satunya yang kakak mau kasih tunjuk itu Google Scholar ini. Sabar ya. Oke. Masih kelihatan itu? Ini. Masih kelihatan, Dek? Masih kelihatan ini? Kelihatan. Sini. Oke. Kakak mau kasih tunjuk Google Scholar ini ya. Namanya Google Scholar. Nah, itu yang tadi kakak bilang. Waktu kalian mau buat skripsi, kan gitu ya. Kalian macam tadi ADOH tadi. Dia buat skripsi, dia butuh referensi kan. Dia butuh referensi. Nah, sumber referensi untuk kita buat skripsi itu salah satunya bisa dari sini ya. Google Scholar ini. Nah, sumber yang lainnya bisa dari DOAJ. Nah, ini maksudnya ya. Google Scholar ini dia membantu OH dan teman-teman yang lain, Pilatus mungkin bisa buat mendapatkan referensi dan bisa bikin skripsi. Nah, itu logikanya itu. Nah, hal yang berikutnya, Google Scholar ini, kalau misalnya Alexa atau teman-teman yang lain bisa ada tidak ini hadir ini? Kalau tidak hadir, saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu Pak Charlie ini. Oke, nah misalnya Google Scholar ini pakai kita cari datanya di sini. Nah ini nih kita tulis di sini nih. Nah ini ya. Nah salah satunya sumbernya adalah Google Scholar. Ya. Nah carinya begini. Nah kakak klik ini sudah terbuka kah? Maksudnya di HP itu sudah kelihatan. Kembali ke bukan yang PDF. Sudah, oke. Kalian tulis saja nih. Google. Nah ini nih, yang ini nih. SCHOLAR. Nah kalian klik ini. Ya, klik ini. Nah, kalau sudah klik nanti munculnya begini seperti ini. Ya. Munculnya seperti karena kakak sudah punya akun. Nah, kalian kan belum punya akun. Nah, seperti ini nih kalau macam kakak ya. Nah, karena kalian belum punya akun. Nah, untuk cari referensi di sini ya. Misalnya ini yang kakak cari. Misalnya siapa nih? Kita contoh siapa ya? Nawipa ada. Elipit Nawipa mana? Berapa, Bu? Hah? Ada toh? Iya, barang. Elipit berarti kok dari Me toh? Dari Me toh Nabire toh? Kan Nawipa. Benar, Bapak. Oke. Misalnya begini, misalnya kita kembali ke sini. Elipit sudah lihat ini. Sudah bisa lihat kembali ke sini. Ke Google Scholar. Sudah toh? Nah, Sudah, Bapak. Nah, misalnya Elipit dia mencari begini, dia mau menulis tentang Nabire, gitu, tentang pertumbuhan ekonomi Nabire. Nah, tulis saja. Nawipat, siapa nama Elipit. Elipit tulis saja. Pertumbuhan, ya kan, pertumbuhan ekonomi Nabire. Ingat bahwa Google itu dia lebih pintar daripada saya dan Anda. Itu. Jadi tulis apa adanya saja. Begini, pertumbuhan ekonomi Nabire. Terus tarik. Nah, ini muncul ini. Ya, muncul ini. Kita bisa pilih yang terbaru, misalnya klik ya sebelah sini. Ya, atau tidak ini. Ya. Nah, ini muncul ini. Ada perkembangan. Ini kelihatan tidak? Nelipit. Kelihatan, Bapak.
Ah, ini Kelihatan kelihatan. jelas. Nah, ini ada pengembangan sektor unggulan berdasarkan PDRB bagi pengembangan di Kabupaten Nabire. Nah, ini kau baca ini, kau bisa klik. Ya. Nah, ini kau baca ini. Ya kan? Oh, ternyata ada. Nah, terus ada nih aplikasi layanan informasi dengan metode design thinking pada Barbertopia. Kau kenal tidak Barbertopia ini di Nabire ini? Nah, ini juga ada. Nah, kalian bisa cari itu referensi di situ ya. Nah, besok kita akan cari ini, kita akan belajar ini. Ya, belajar tentang bagaimana kita baca ini nih. Misalnya ini, analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimanan. Kita klik, nah ini dia akan arahkan ke ya, apa namanya, jurnalnya ini. Nah, ini kalian baca ini. Kalian baca ini. Nah, inilah kalian harus terbiasa di sini supaya kalian ada bayangan saya mau nulis apa begitu. Sehingga kalian sudah berpikir kalian mau nulis apa, dari sekarang itu kemampuan kalian itu harus tahu gitu. Oh, saya lemah di Excel. Ya sudah. Selain mata kuliah Applikom, kalian juga cari les komputer kah, suruh orang tua beli, bukan harus beli ya. Kita tidak harus beli komputer, tapi maksudnya yang kakak bilang dalam kelas, misalnya Bisai punya komputer dan Pilatus tidak punya komputer, maka Bisai harus bantu Pilatus. Itu cara berteman itu, ya. Cara bertemannya harus seperti itu, ya. Sehingga Pilatus tidak ada uang ataupun kebalikannya Bisai tidak ada uang, maka Pilatus harus bantu begitu ya. Sehingga walaupun tidak tahu komputer, tapi tidak harus beli komputer begitu kan. Nah, itu yang cara bertemannya begitu. Nah, sehingga kalian bisa bikin skripsi nih. Nah, ini yang nanti kita coba lihat ya. Nah, ini tentang Google Scholar. Nah, hal yang berikut, kalian harus sering kunjungi ini namanya ya. Google, misalnya kita buka. Ini kelihatan, sudah kelihatan. Nah, kalian harus sering kunjungi Badan Pusat Statistik. Karena nanti kalian butuhkan ini. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, kalian harus kunjungi ini nih. Coba apa minggu depan saya akan tanya gitu ya. Apa aja yang ada di sini, jadi kalian coba apa pelajari tentang ini. Nah, misalnya ini semua data yang bisa jadi kalian perlukan itu ada. Kalian tahu ada kakak tingkatku yang sampai sekarang belum pernah kunjungi barang ini. Padahal data skripsinya ada di sini. Ya kan, misalnya ini. Kita tinggal pilih tabel dinamis ini. Nah, ini muncul semua ini. Misalnya tadi siapa Nawipa mau tulis tentang Nabire. Nabire sudah punya Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tengah ya. Nah, misalnya Nawipa mau bikin di Kota Jayapura, maka Nawipa tinggal cari ini data-data tentang di sini. Ini banyak ini. Misalnya statistik ekonomi ini banyak ini. Nah, ini statistik neraca. Nah, ini statistik makroekonomi. Neraca ekonomi ya, sorry. Nah, ini ada datanya nih. Kelihatan tidak ini? Nah, kita bisa pilih nih, tambahkan misalnya. Nah, ini nanti kita lihat di ini kakak hanya kasih tahu ya, tapi nanti waktu di lab baru kita coba pelajari sama-sama. Nah, ini kan muncul ini. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Nah, ini tinggal diunggah ini, ta? Nah, ini misalnya kakak buka ini, yang hasil unggahan tadi. Lama. Sabar ya. Nah, ini nih. Misalnya ini. Nah, data ini kan kita tidak mungkin ini olah di Word. Betul tidak? Betul tidak kita ngolah data ini di Word? Tidak kan? Nah, ini kita olah ini data ini di Word, di Excel misalnya. Ya kan? Misal terserah mau jadikan apa. Yang penting kita tahu bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sekitar 45%. Nah, ini kan cara bacanya begitu. Dari PDRB ini kan berdasarkan pengeluaran. Ini makro ini.
Jadi itu kakak bilang, kalian belajar pengantar dan teori nanti. Nah, waktu di statistik, buktinya ini. Bahwa apa yang kalian pelajari di makro itu memang datanya ada. Bukan hanya kiasan-kiasan bahasa teori makro. Tapi namanya pengeluaran atau konsumsi rumah tangga, ya kan, pemerintah, ya kan, pihak ketiga ini LNPRT ini biasanya pengeluaran konsumsi misalnya dari NGO, ya kan, kelompok apa dia punya nama saya lupa lagi, filantropis, kelompok filantropis. Nah ini kalau macam kita lihat berarti kontribusi pengeluaran filantropis ini sedikit ini, misalnya UNICEF, UNDP, kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat itu kecil ini, karena cuma 2%. Nah, yang paling besar ada nih, kalian ini beli rokok, belanja di mall, belanja di pasar, beli apapun itu di kota Jayapura. Nah, akhirnya pengaruhnya ke 45%. Sedangkan pemerintah hanya sekian ini. Makanya kalau kalian anak ekonomi, cara mengkritisi pemerintah seperti itu. Ya kan? Ini pemerintah ini sedikit sekali pengeluarannya ini. Ya kan? 16%. Nah, masyarakat ini cukup tinggi nih pengeluarannya nih. Ya kan? Sehingga kalau kita orang cukup tinggi kemiskinan di Papua, maka kita bisa berdalil itu. Ternyata yang meningkatkan PPDRB Provinsi Papua, Kota Jayapura ataupun Provinsi Papua berdasarkan datanya bahwa itu orang miskin, karena konsumsi orang miskin melakukan konsumsi sehingga PDRB pengeluaran ini naik 45%. Nah, kayak begitu. Nah, ini datanya di Excel, gitu kan. Nah, untuk bercerita tadi itu di Word itu, seperti itu ya. Misalnya ini ya kita bikin apa saja bisa kan. Iya kan? Nah, ini nanti kita buat ini begini. Ya kan? Misalnya contoh. Nah, kita buat tabel-tabel yang lebih rapi atau tidak mau buat gambar. Nah, nanti tabel-tabel ini, gambar ini yang kita pindahkan ke Word. Begitu ceritanya itu. Jangan Excel ini yang kok paste di Word, enggak. Tapi kau harus buat begini. Supaya apa? Orang itu hemat bisa bacanya. Oh, ternyata kan walaupun angkanya ini sama, tapi model penyampaian informasinya itu beda antara tabel dengan gambar. Sampai situ paham? Adik-adik? Kerangka pikirnya. Nah, itu yang nanti yang tadi kakak bilang, kita butuh waktu lama sekitar 4 jam atau 3 jam. Bisa tidak itu nanti kita bisa seperti itu? Dari waktu kalian. Bisa tak? Ya, oke. Nah, itu datanya di sini, ya, di BPS ini. Kalian bisa cari ini. Namanya BPS Papua. Atau tidak data keuangan. Data keuangan banyak, Bank Indonesia ada. Terserah. Atau tidak, APBD, portal APBD ya. Nah, misalnya portal APBD. Ini ada datanya nih. Nah, kalian bisa klik di sini nih. Nah, ini ada nih. Satu Indonesia Raya nih, kalian bisa cari. Jadi, kalian bisa bikin skripsi enak. Yang penting kalian memiliki literasi yang baik tentang sumber-sumber data yang ada di website begitu. Sehingga kalian tidak sulit begitu. Jangan mau cari data membayar orang, janganlah. Kata tidak mau kalian begitu. Data ini tersebar di mana-mana di internet. Tinggal kalian mencari gitu. Jangan ada temuan itu ada satu oknum dia membayar data ke beberapa orang untuk buat, jangan loh. Data ini banyak sekali ini. Tinggal kalian merasa literasi kalian baik atau tidak. Nah, itu yang kakak mau. Jangan sampai kalian buang-buang uang untuk cari data. Ini data banyak sekali. Misalnya Papua Tengah ada, ini Papua Barat ada, semua kabupaten. Ya kan? Papua Selatan ada, semua kabupaten. Papua Tengah ada, Papua Tengah. Semua kabupaten. Papua Pegunungan ada. Mana sih pegunungan? Nah, ini. Ada semua nih. Jaywijaya, Yaukimo, Pegunungan Bintan, Tolikara, Mambramo, Yalimo, Lani, Nduga. Semua ada. Tinggal kalian bagaimana
bisa mengolah tadi barang-barang ini, kalian akan bisa olah dia. Kalau tadi yang kakak bilang ini sudah kembali ke sini, kalian Pak kelihatan tidak? Kelihatan tidak kembali ke ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, yang tadi BPS terus apa satunya tadi apa portal APBD, kita akan olah di sini dulu, ya. Akan olah di sini dulu. Tidak bisa langsung kok paste Excel besar itu masuk di Word. Ya kan? Terus kok laporkan, tidak bisa begitu, itu salah. Jalan pikiran yang salah. Harus masuk di sini dulu. Ya, di Excel sini. Nah, itu baru jalan pikiran yang benar. Nah, setelah kita olah di Excel, misalnya dalam bentuk tadi apa pie tadi diagram toh macam ini. Macam bentuknya kayak tadi. Ini kakak kembali ke sini. Sorry. Ke sini. Macam misalnya ini. Sudah kelihatan ke kuesioner ini? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bapak. Nah, ini. Kelihatan. Nah, contohnya ini, ya. Nah, ini yang kau kasih masuk di Word, ya. Ini yang kau kasih masuk di Word, ya kan? Misalnya yang ini yang dikasih masuk di Word. Nah, kebetulan Google Form ini cukup mahir dia. Dia mendata sekaligus mentabulasi sekaligus menyajikan tabel dan gambar, itu bagusnya tadi. Makanya tadi aku bilang kembali ke dalil awal bahwa secara binari manusia akan kalah mengenai kecepatan berhitung dibandingkan teknologi. Sehingga tadi macam tadi Google Form ini dia mampu mengumpul dan juga mentabulasi dan juga menyajikan tabel dan gambar. Ya kan? Nah, inilah hebatnya. Tapi ada keterbatasan itu ya, ada keterbatasan. Misalnya begini, ada beberapa orang yang tidak mau itu dia menggunakan diagram polinom ini atau diagram batang ini. Polinom ini dia tidak mau. Dia menggunakan tabel. Maka walaupun kecepatan komputer itu lebih cepat dari manusia, tapi kecepatan komputer itu dia tidak akan memahami kebutuhan manusia. Kalau keinginan manusia mungkin dia paham itu komputer itu. Karena algoritma kan, kecenderungan kita, maka algoritma mencatat dan memahami, oke, perilaku kita begini, itu keinginan itu. Tapi kalau kebutuhan dia tidak akan tahu. Misalnya contoh begini, Google Maps akan tahu saya kalau ke kampus itu selalu ikut rute ini. Tapi Google Maps tidak akan tahu hari ini saya benar-benar ke kampus enggak. Google Maps tidak akan tahu itu. Paham itu, algoritma itu ya. Jadi secara kecepatan komputer efisien itu menghitung. Tapi di beberapa pihak bahwa pengukuran itu lebih pandai manusia. Ingat ya, hitung dengan ukur itu beda secara matematika itu ya. Komputer mungkin paham mengukur itu, mengukurnya lebih cepat. Tapi kalau hitung itu kan enggak. Karena begini, komputer tidak akan paham begini, semua hal itu bisa dihitung gitu, tapi ada beberapa hal yang tidak penting kita hitung gitu. Misalnya contoh dalam sederhana, misalnya, itu orang kampung mau ngapain tuh pikir, itu maksudnya begitu. Semua hal kita harus perhitungkan, tapi tidak semua hal juga kita harus hitung-hitung gitu. Macam tadi contoh orang yang tidak terlalu penting, ngapain kita harus hitung gitu. Itu dalil berpikirnya itu. Paham ya? Jadi adik-adik harus paham. Memang secara ini enak sekali dia barang ini bisa membantu. Tapi ingat adik-adik ya, kalau kalian hanya terbantu dengan adanya Google Map ini, kalian tidak akan paham betul tentang betapa nikmatnya kalau kita bermain di Excel. Ya. Kalian tidak akan paham itu. Kalian cuma jadi manusia robot, sebenarnya bukan kalian yang robot begitu. Semuanya kalian, tapi kalau misalnya disuruh buat begitu tidak bisa. Gitu. Makanya saya bilang tadi, walaupun ada hal-hal yang bisa kalian langsung mendapatkan, ya kan, kalau macam begini kan keinginan, mudah, cepat. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi kita cari dulu di sini, ya kan, download datanya di sini, terus kita masuk di Excel manual, kita buatkan begini, terus kita paste di Word, terus kita buat PowerPoint-nya. Nah, pasti kalian akan berpikir, kita pakai ini saja.
Kita pakai ini saja, misalnya kan, yang mana tadi, Pak Boy atau Kakak Boy, kita tidak perlu pakai itu, kita pakai Google Form saja, enak itu, langsung tabelnya muncul, terus bulat-bulatnya ini tadi, pie-nya ini muncul, ya kan? Tapi apa yang kau dapat? Nggak ada, gitu. Hanya nilai ekonomis, gitu. Tapi nilai efisiensi sebenarnya tidak ada. Ingat bahwa beda antara konsep ekonomis dan efisien di manajemen akuntansi dan ilmu ekonomi, itu agak beda. Makanya tadi kakak kembali bahwa paradigma produksi, distribusi, sama konsumsi itu beda pandangannya. Jadi biasakan kita pakai istilah distribusi. Misalnya kita berbicara pasar, biasakan kita menggunakan distribusi. Paham sampai di situ? Paham? Kenapa Paham. kita harus pakai apa coba? Kenapa kita harus pakai distribusi? Jangan pakai istilah pasar. Apa tadi kakak bilang? Apa? Jangan paham-paham. Tadi apa yang kakak maksud? Tadi siapa yang bilang? Epit. Oke. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ini sudah hampir jam 10. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin begitukah? Ini singkat saja karena memang kakak cuma mau sampaikan ini. Minggu depan baru kita coba masuk kelas di lab. Karena ini kasus saja kita sampai online karena ada beberapa hal yang kakak harus selesaikan juga, makanya kita harus online. Mungkin begitukah adik-adik? Kalau tidak ada hal lagi yang mau ditanya. Ada yang mau bertanya? Atau kelas? Tidak ada, Pak. Oke. Ini coba saya tes tanya satu orang. Apa hadir tidak? Ini jangan sampai tidak hadir. Limaris. Limaris ini yang mana nih? Ada tidak? Ada tidak? Istail Tabuni. Mana Istail Tabuni? Benius Itlai. Oke. Mungkin begitu kah? Beberapa hal yang kakak bisa kasih tahu ke kalian. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita sampai di sini dulu kah? Nanti minggu depan baru kita jumpa di lab. Nanti beberapa pokok pembahasan tadi kakak kirim ke ketua kelas supaya kalian lihat juga yang tadi 16 kali pertemuan itu apa saja. Sampai situ ada yang tanya? Ada yang tanya tidak? Pilatus dan lain-lain tidak ada toh? Kalau tidak ada mungkin begitu kah? Selamat siang adik-adik. Selamat lanjut kuliah lagi. Siang, Bapak. Siang juga, Bapak. Siang. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Bapak yang terbaik. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih, Bapak, untuk materi yang luar biasa. Sudah keluar sana, keluar. Dan Bapak Terima keluar. kasih, Ade, untuk materinya. Ada jam, kan? Ya, Bapak Age, terima kasih. Pak. Oke. Selamat siang Kak Pagi. Ya, Pak. Pagi. Ada jam, kan? Iya pagi. Lewi. Oh ya, Bapak lupa. Ini nanti ketua kelas Alexa. Biasa Kang Sagen. Adik Kara. Lewi, kau di mana? Sebentar ketemu Bapak di ini ya, di kantin. Kantin yang mana, Bapak? Di kantin di
itu di kantin ekonomi. Woi teman-teman, ini kita 3 orang, saya Arnold, Helmus, Toeng, Zoom. Halo. Halo. Ya. Nah, untuk Stanley kok jemput AG, saya? Besat AG. Stanley jemput saya dulu. Siapa yang ada motor? Mari kamu jemput saya. Lewi. Halo Guys. Ya, untuk Meta. Ya, Kau masih di rumah kah? Ini untuk Meta. Bentar ketemu Bapak di Woi, Stanley pocong. Dapat belak berapa? nanti. Bos anjing. Ada Anjing, nanti gitu, les keluar kan? Woi, nih gas naik kampus sih. Aduh, satu orang jemput saya dulu kan. Aduh, AG, naik kaki juga jangan manja. Kita ini naik kaki juga, AG. Ya. Woi, Lewis, kau boleh. Saya bawa ini, kopi lain. Bawa kopi satu botol ini. Lebih kok jemput saya dulu kan. Kau mau kopi berapa? Rokok satu. Wah, Lewis bagi-bagi kopi tuh. Bawa dandang, naik atas. Kopi dandang. Kalau dandang di belakang kos, woi. Age, kau di mana? Saya datang jemput. Pemrajin Age, kau di mana? Age, saya datang jemput. Kau keluar depan situ. Oh, depan. Kalau tidak ada, saya dengan saya mulut Kau keluar dengan depan situ. Kalau lama sudah lewat. halo teman-teman, Yaudah. sebentar saya minta izin ya atas nama Israel. Woi, jam 10 nih di mana nih? news saya minta izin. News turun jemput dulu. Halo teman-teman, sebentar saya minta izin karena saya tidak ada uang taksi di trip saya ke kampus.